Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Metalurgi yang mengikuti pelatihan Understanding dan Implementing PT QHSSE Indonesia Consulting akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan tugas yang diberikan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pelatihan ini dengan judul Affinity Diagram. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Devrijal Juliantoro dengan NPM 1802. Beserta rekan saya ada Torik Sapri Dewantara dengan NPM 1822 dan Rafa Ikhwan Pratama Putra dengan NPM 1865. Selanjutnya, ini merupakan outline yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah definisi, kemudian manfaat dan fungsi, jenis-jenis, cara pembuatan, cara interpretasi, dan contoh penerapan. Diagram afinitas atau affinity diagram atau disebut juga sebagai metode KJ ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli antropologi Jepang yang bernama Jiro Kawakita pada tahun 1960-an. KJ adalah singkatan dari Kawakita Jiro. Dalam diskusi pemasahan masalah ataupun mengumpulkan ide-ide baru dalam suatu proyek, suatu anggota kelompok yang dilibatkan dimungkinkan untuk memberikan segala saran, ide, dan gagasan serta informasi agar menemukan solusi yang sesuai untuk penyelesaiannya. Untuk mempermudah pengelompokan ide-ide tersebut, diperlukan sebuah metode yang dapat mengorganisasikannya. Salah satu metode ataupun alat yang dapat kita gunakan adalah diagram afinitas. Jadi, diagram afinitas adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, opini, masalah, solusi, dan sebagainya yang bersifat data variabel atau data verbal melalui sesi curah pendapat atau brainstorming, kemudian mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Manfaat dari metode afinitas diagram adalah biasa digunakan untuk menentukan dengan akurat poin-poin masalah dalam situasi yang kacau dengan harapan dapat menghasilkan strategi solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan fungsinya yaitu untuk memudahkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menemukan solusinya dengan cara mengelompokkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari affinity diagram tersebut. Yang sebenarnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya affinity diagram ini tidak memiliki tipe atau jenis tertentu ya, baik dari segi desainnya. Namun kita dapat mengelompokkan affinity diagram tersebut berdasarkan penggunaannya atau tujuan digunakannya dari affinity diagram tersebut, sehingga jenis-jenis tersebut dapat kita kelompokkan. Jadi bila dibagi menjadi jenis-jenis affinity diagram itu terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kegunaannya, yaitu organisasional affinity diagram dan juga new idea affinity diagram. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai organisasional affinity diagram, di mana affinity diagram jenis tersebut merupakan jenis affinity diagram yang mana digunakan ketika dalam kondisi untuk mencari solusi dari suatu masalah yang ada di perusahaan. Semisal di suatu kondisi kita menemukan suatu masalah pada perusahaan, lalu kita melakukan brainstorming dan segala langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat affinity diagram untuk mencari solusi masalah tersebut. Nah, hal yang perlu digarisbawahi pada organisasional affinity diagram ini adalah dia dibuat ketika kita menemukan suatu masalah dalam industri. Jadi ketika kita menemukan masalah, dan hal ini yang menyebabkannya menjadi jenis affinity diagram yang paling sering digunakan karena banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan di perusahaan. Selanjutnya ada new idea affinity diagram, di mana affinity diagram ini digunakan untuk mengumpulkan ide-ide terbaru atau inspirasi yang biasa digunakan untuk suatu terobosan terbaru atau inovasi. Nah, jadi ketika kita ingin menentukan suatu atau membuat suatu
inovasi terbaru, kita juga dapat menggunakan affinity diagram tersebut. Yang mana pada umumnya biasanya kita hanya menggunakan affinity diagram tersebut hanya untuk ketika kita menemukan masalah dan kita harus memecahkannya. Nah, itu tidak benar karena sesungguhnya affinity diagram ini juga bisa digunakan ketika masalah tidak ada, namun kita ingin brainstorming ide-ide segar untuk terobosan atau inovasi terbaru. Nah, ini sangat memungkinkan untuk affinity diagram digunakan, di mana langkah-langkah yang digunakan pun sama seperti metode sebelumnya, yang mana dilakukan terlebih dahulu brainstorming, nanti lalu dilakukan pengelompokan ide-ide yang telah didapat, sehingga bisa didapatlah ide segar atau inspirasi yang dapat digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pembuatan affinity diagram, di mana di sini kita akan mengetahui step-step atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat affinity diagram yang baik dan benar. Dan saya buat sesederhana mungkin agar penonton dapat mudah memahaminya. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang harus kita lalui bila mana kita ingin membuat affinity diagram. Nah, di mana di sini akan ada 4 langkah yang harus kita lalui, yaitu secara sederhana, tahapan pertama adalah brainstorming, tahapan kedua adalah writing, tahapan ketiga adalah grouping, dan tahap keempat adalah fixing. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan brainstorming. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah brainstorming, di mana brainstorming merupakan kegiatan untuk mengumpulkan pendapat dari orang-orang terlibat dalam sistem. Nah, jadi semisal kita ingin membuat suatu perbaikan atau menghadapi masalah. Nah, di dalam satu lingkup sistem masalah tersebut, misalnya sistem industri, kita kumpulkan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Mengapa hal ini dilakukan? Agar kita mengetahui sudut pandang dari orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena tentunya setiap orang pastinya memiliki ide dan pemikiran atau tanggapan yang berbeda. Nah, kita kumpulkan mereka, lalu kita brainstorming atau bertukar pikiran untuk mendapatkan ide-ide terkait masalah yang kita hadapi. Kemudian hal yang kita lakukan adalah melakukan writing atau mencatat ide-ide yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan kita tadi pada sebuah sticky notes misalnya, atau misalkan pada sebuah papan tulis yang besar ukurannya. Nah, jadi pengumpulan ide tersebut dilakukan agar kita lebih mudah untuk melakukan tahapan selanjutnya, tahapan ketiga, yaitu grouping. Di mana di grouping di sini kita mengelompokkan ide-ide tersebut yang telah tadi terkumpul sesuai dengan kriterianya masing-masing. Misalkan ide-ide yang muncul itu tergolong ke dalam kriteria penyebab dari lingkungan luar atau mungkin permesinan dan sebagainya. Nah, itu kita kelompokkan menjadi satu kelompok besar ya, yang terdiri dari beberapa ide, yang mana kelompok tersebut jumlahnya juga sangat banyak ya, sehingga meminimalisir banyaknya ide yang tadi ditampung menjadi kumpulan ide-ide dalam satu kategori. Setelah kita melihat dan mengelompokkan ide-ide tersebut, maka kita terakhir melakukan fixing atau perbaikan, di mana dari ide-ide yang sudah dikelompokkan tadi kita dapat melihat benang merahnya atau solusi dari masalah yang ingin kita pecahkan, sehingga didapatlah solusi tersebut dan kita dapat mengimplementasikannya kepada masalah yang kita sedang hadapi. Perkenalkan, saya Torik Safri Dewantara dengan NPM 333418822. Di sini saya akan membahas mengenai cara interpretasi diagram afinitas. Baik, cara interpretasi dari diagram afinitas yaitu ketika adanya suatu permasalahan dalam suatu sistem atau suatu kelompok, maka orang-orang yang terlibat dalam sistem atau kelompok tersebut dapat memberikan pandangan atau pendapat mengenai mengapa dapat terjadinya permasalahan tersebut. Sehingga orang-orang yang terlibat di dalam kelompok tersebut dapat memberikan pandangan atau pendapatnya dengan menuliskan di dalam post-it, kemudian post-it tersebut dihimpun atau dikolektif, atau juga dapat ditempelkan di suatu papan besar. Sehingga ketika sudah terhimpunnya post-it tersebut,
maka dibuatlah beberapa kelompok berdasarkan pendapat dari orang-orang tersebut, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dari pendapat dari kelompok tersebut. Kemudian, hasil dari pengelompokan atau klasifikasi tersebut dapat dilakukan tindakan nyata dengan menggunakan prinsip plan, do, check, action, atau dapat mengembangkan diagram fishbone, sehingga diagram afinitas ini dapat mempermudah untuk menghimpun orang-orang yang pada saat waktu tertentu tidak dapat untuk mengikuti diskusi, tapi ingin memberikan pendapat. Kemudian saya akan membahas mengenai contoh penerapan diagram afinitas. Dapat dilihat pada slide ini, kami mencontohkan permasalahan yang terjadi di rumah makan, di mana ada beberapa poin permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, SOP tidak dijalankan, jumlah pelayanannya minim, kurangnya pelatihan pelayanan, kurangnya motivasi pelayan untuk melayani pelanggan, job description kurang jelas, kurangnya pengawasan terhadap pelayan, terlalu banyak beban pekerjaan pelayan, kurangnya apresiasi, sistem pembagian kerja yang kurang optimal, ketersediaan bahan baku makanan yang minim, serta kurang banyaknya peralatan masak. Permasalahan-permasalahan ini kemudian dihimpun, lalu dibuat ke dalam note. Dapat dilihat pada gambar berikut. Inilah beberapa note yang telah dihimpun, kemudian dikolektif, dan nantinya perlu diklasifikasi berdasarkan jenis pendapat yang ada. Ini dia hasil pengelompokan dari beberapa permasalahan yang ada, di mana untuk mengeneralisir suatu permasalahan dibuatkannya beberapa kelompok. Kelompok yang telah dibuat terdiri dari sistem, manajemen, resource, dan tools and equipment, di mana dalam sistem ini terdapat beberapa permasalahan, diantaranya SOP tidak dijalankan, kemudian job description yang kurang jelas, lalu sistem pembagian kerja yang kurang optimal. Selanjutnya, ada manajemen. Manajemen terdiri dari beberapa permasalahan, diantaranya kurang pengawasan terhadap pelayan, kurangnya motivasi pelayan untuk melayani pelanggan, dan kurangnya apresiasi. Lalu, pada resource terdapat permasalahan diantaranya jumlah pelayan yang minim, kemudian terlalu banyak beban pekerjaan, lalu kurangnya pelatihan pelayan. Dan yang terakhir yaitu tools and equipment, di mana terdiri dari ketersediaan makanan yang minim dan kurang banyaknya peralatan masak. Sehingga yang harusnya makanan tepat waktu untuk diantarkan kepada pelanggan dapat terhambat karena kurangnya peralatan masak yang tersedia. Itu dia hasil klasifikasi dari permasalahan yang telah dibuat. Selanjutnya, sistem atau kelompok yang dibuat ini dapat diteruskan yang sudah saya jelaskan di bagian interpretasi diagram afinitas, di mana dapat dilakukan aksi yang nyata atau dapat dikaji kembali menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui akar permasalahan yang ada di rumah makan ini. Sekian pembahasan dari diagram afinitas dari kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.